Apriyadi, mahasiswa PPG PAI Angkatan 1 Daljab 2021 UIN Raden Patah Palembang. Tempat tugas saya SMA Negeri 3 Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, hari Senin, tanggal 13 September 2021, saya siap melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran kelas 10 IPA 2 di SMA Negeri 3 Lahat. Materi Malaikat Selalu Bersamaku. Berikut ini saya tampilkan bukti keikutan saya sebagai mahasiswa PPG PAI Daljab 2001 UIN Raden Patah Palembang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Silakan ketua kelas memimpin doa sebelum kita mulai belajar. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran anak sekalian. Aidil, Hadir. Aldeska, Hadir. Gusmini, Hadir. Nurkaya, Hadir. Renata. Hadir. Hadir semua ya? Ya, Pak. Alhamdulillah. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi apa namanya? Baik, luar biasa anak sudah bisa mengingat materi yang lalu. Saya ingin mengingatkan kembali, apa sih pengertian daripada iman? Saya Pak, iman Silakan. berarti percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aplaus untuk Nurkaya. Enak sekali jawabannya. Itu iman secara bahasa artinya percaya. Sekarang secara istilah, siapa yang bisa menjelaskannya? Saya, Pak. Silakan. Menurut istilah, iman adalah diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan melalui perbuatan. Benar sekali, Anda Nurul. Kita kasih aplaus.
Sekarang anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, saya akan menampilkan sebuah gambar 7.3. Kira-kira gambar apa ini? Saya ingin tahu anak-anak untuk menjelaskan apa tentang gambar ini. Silakan. Saya, Pak. Gambar tersebut adalah gambar orang melanggar lalu lintas yang merupakan perbuatan yang tidak baik karena dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Terima kasih. Oke, benar sekali. Aplaus kepada Retno. Benar sekali anak-anak Retno bahwa perbuatan melanggar lalu lintas itu adalah perbuatan yang tidak terpuji dan bisa membahayakan orang lain. Perbuatan ini adalah mencerminkan tidak beriman kepada malaikat, ya. Allah dan malaikat. Dia menganggap bahwa melanggar menerobos lampu merah, ya, ataupun dia melanggar di tempat menyalip tempat yang tidak boleh motong, ya, atau menyeberang dari cepat lewat trotoar. Itulah perbuatan tidak mencerminkan beriman kepada Allah dan malaikatnya. Karena kenapa? Itu diawasi oleh malaikat. Setiap manusia diawasi oleh dua malaikat. Malaikat apa, anak-anak? Rokib dan Atid. Baik, pintar sekali anak-anak. Baik. Anak-anak, pada hari ini saya akan menguraikan tujuan pembelajaran. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi materi yang kita bahas hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menemukan pengertian iman kepada malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, menemukan dalil-dalil tentang beriman kepada malaikat. Yang ketiga, menelaah penciptaan malaikat. Yang keempat, menganalisis perbedaan malaikat dengan manusia dan jin. Yang kelima, menyimpulkan tugas-tugas malaikat Allah. Yang keenam, menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan relatif teliti, disiplin, dan waspada. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa mengikutinya dan mengambil pelajaran hari ini dengan baik. Setelah kita mengkritisi gambar tadi, sekarang kita melangkah sedikit pengertian malaikat. Tapi sebelum kepada beriman kepada malaikat, pengertiannya siapa sih sosok malaikat? Malaikat itu apa? Siapa yang bisa menjelaskannya? Saya, Pak. Menurut Muhammad Quraish Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malaika, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak, yang terambil dari kata la'aka, yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi, malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Oke, tepuk tangan. Senang sekali apa yang disampaikannya. Itulah tadi sosok malaikat yang sudah diuraikan oleh teman Anda Rusmini tentang makhluk malaikat itu seperti apa. Sekarang kita akan mengetahui apa pengertian dari iman kepada malaikat. Ada yang bisa menjelaskannya? Saya, Pak. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata dan berbuat. Baik, benar sekali. Tepuk tangan.
Selanjutnya saya ingin bertanya kepada anak-anak, apa sih hukumnya beriman kepada malaikat? Ada yang bisa? Hukum beriman kepada malaikat adalah fardu ain. Oke, benar sekali. Tepuk tangan. Hukum beriman fardu ain, tapi kita juga harus tahu dalil dari Al-Quran tentang beriman kepada malaikat. Siapa yang tahu dalil daripada beriman kepada malaikat? 3. Saya Pak, dalil yang terdapat beriman kepada malaikat terdapat di surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullu amanna billahi wa ma'aikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ananda Adeska yang sudah mampu membaca Al-Quran. Oke, kita kasih aplaus kepada teman kita. Selanjutnya, siapa yang bisa menjelaskan arti daripada Quran surat Al-Baqarah ayat 285 tersebut? Saya Pak. Silakan. Artinya, Rasul atau Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengan dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Terima kasih kepada Ananda Akbar. Kita kasih aplaus. Sekarang, selain Quran surat Al-Baqarah ayat 285, ada juga dari Al-Quran menerangkan tentang beriman kepada malaikat. Kira-kira surat apa? Ya Pak. Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakufu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhirah. Terima kasih Ananda Rosa yang sudah mampu membacakan Al-Quran. Kita kasih aplaus. Selanjutnya siapa yang bisa membacakan arti dari Quran surat An-Nisa tersebut? Saya Pak. Silakan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Terima kasih Ananda Dela yang sudah membacakan arti daripada Quran surah An-Nisa tadi. Kita kasih aplaus. Baik anak-anak, tadi kita sudah menguraikan dalil tentang beriman kepada malaikat. Sekarang kita akan
mengetahui atau menelaah perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Kalau dari segi penciptaannya memang berbeda. Malaikat diciptakan dari Cahaya. atau nur, manusia dicipta dari jin, Api. tepuk tangan anak sekalian. Selanjutnya kita harus tahu ya perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Siapa yang bisa menguraikannya? Saya Pak. Silakan. Perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Malaikat gaib, manusia nyata, jin gaib. Malaikat tidak memiliki nafsu, manusia memiliki nafsu, jin memiliki nafsu. Malaikat selalu taat kepada Allah, manusia ada yang taat dan ada yang durhaka. Jin ada yang taat dan ada yang durhaka. Malaikat tidak berjenis kelamin, manusia berjenis kelamin, jin berjenis kelamin. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin. Manusia makan, minum, tidur, dan kawin. Jin makan, minum, tidur, dan kawin. Malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Manusia memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Jin memiliki akal pikiran. Terima kasih, kasih aplaus. Dan jin. Selanjutnya kita akan mengetahui jumlah malaikat yang harus kita imani dan tugas-tugasnya melalui sebuah tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Malaikat adalah makhluk Allah yang benar-benar ada. Ada wujudnya, bukan sekedar simbol bisikan yang terbersit di hati manusia. Keberadaannya ditegaskan Al-Quran, Sunnah, serta beberapa riwayat yang menjelaskan tentang wujud sifat-sifat fisiknya. Meskipun informasinya tidak cukup untuk menggambarkan seluruh hakikat malaikat, tapi cukup menggambarkan keagungan wujudnya dan kedahsyatannya. Salah satu ciri fisik malaikat yang sering disebut adalah sayap. Artinya, para malaikat memiliki sayap. Jumlah sayap yang berbeda satu sama lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surah Fatir ayat 1. Jumlah sayap malaikat yang disebutkan dalam ayat ini bukanlah jumlah maksimal, karena Allah melanjutkan firman-Nya bahwa Dia menambahkan sesuai yang dikehendakinya. Artinya, selain malaikat yang memiliki 2, 3, atau 4, Allah juga menciptakan malaikat-malaikat lain yang memiliki sayap lebih banyak dari itu. Malaikat Jibril misalnya, jumlah sayapnya mencapai 600 sayap. Ciri bahwa malaikat memiliki sayap juga disebutkan dalam hadis Bukhari lainnya, bahwa ada malaikat-malaikat yang tugasnya berkeliling di bumi mencari majelis-majelis zikir. Ketika mereka menemukannya, mereka menaungi majelis itu dengan sayapnya. Nabi SAW juga menyebutkan bahwa malaikat meletakkan sayapnya bagi para pencari ilmu karena merasa ridha akan apa yang diperbuat orang-orang yang menuntut ilmu. Dari keterangan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW jelaslah bahwa sayap yang dimiliki malaikat bukanlah bermakna kiasan ataupun makna lain, tapi benar-benar sayap. Bahkan ditegaskan dalam sebuah riwayat, sayap-sayap itu berwarna-warni. Misalnya sayap malaikat Jibril berwarna-warni seperti warna-warni batu mulia. Sayap-sayap malaikat itu difungsikan untuk berbagai macam hal, untuk terbang, untuk melindungi dan menaungi, meskipun kita tidak tahu bentuk yang sesungguhnya dari sayap-sayap tersebut.
Dari jumlah sayap yang dimiliki para malaikat bisa disimpulkan besarnya postur para makhluk mulia ini. Misalnya dari 600 sayap yang dimiliki malaikat Jibril, salah satunya saja bisa menutupi ufuk. Lalu bagaimana dengan 600 sayap? Besarnya tubuh malaikat bisa kita lihat dari kabar yang disampaikan Nabi SAW tentang besarnya salah satu malaikat pemikul arsy. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW menyebutkan jarak antara dua daun telinganya saja sejauh 700 tahun perjalanan. Dalam riwayat lain disebutkan yang dimaksud perjalanan itu ukurannya perjalanan burung. Berdasarkan informasi hadis ini kita bisa mengilustrasikan, ambil contoh misalnya burung tercepat di dunia bernama Peregrine Falcon. Kecepatan terbangnya bisa mencapai 389 km per jam. Dengan kecepatan ini dalam satu hari ia bisa menempuh jarak 9.336 km atau lebih kurang sejauh jarak antara Jakarta dan Kairo, Mesir. Dalam setahun jaraknya menjadi 340, itu lebih tak bisa dibayangkan besarnya. Sifat lain yang menjadi ciri tersendiri malaikat makhluk mulia ini tidak berjenis kelamin seperti manusia. Mereka tidak berpasangan, tidak ada malaikat perempuan atau laki-laki. Oleh karenanya mereka tidak menikah dan juga tidak berketurunan. Meski malaikat merupakan sosok besar dan kuat, namun mereka tidak membutuhkan asupan makanan untuk energi mereka. Mereka tidak makan dan tidak minum. Seperti itulah Allah menjadikan struktur tubuh malaikat yang sangat berbeda dengan manusia. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami, malaikat-malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Ibrahim menjawab, selamatlah. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, jangan kamu takut. Sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut. Al-Quran Surah Hud ayat 69 hingga 70. Mengomentari ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan, Nabi Ibrahim alaihissalam merasa aneh dengan perilaku tamunya tersebut karena sama sekali tidak memiliki keinginan terhadap makanan yang dihidangkannya. Dan ternyata mereka adalah malaikat utusan Allah yang akan dikirim kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Pemirsa Khazanah, sejak kecil kaum muslim di tanah air diajarkan tentang nama-nama malaikat yang berjumlah 10 nama yang wajib diimani. Dari mana asal-usul nama tersebut dan sejauh mana kebenarannya? Lalu bagaimana dengan malaikat-malaikat yang lainnya? Malaikat yang paling terkenal dan paling banyak disebut di dalam Al-Quran ataupun hadis adalah malaikat Jibril. Tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul Allah, termasuk Rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad SAW. Jibril datang kepada Nabi SAW mulai dari wahyu yang pertama di Gua Hira hingga wahyu yang terakhir. Jibril juga datang dalam momen lainnya, di antaranya ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Ia juga sering datang menyerupai seorang pria. Menurut para ulama di antaranya Imam Al-Tabari, Jibril terdiri dari dua kata, Jibr yang berarti hamba dan Il yang berarti Allah. Jadi Jibril juga bermakna hamba Allah. Kemudian ada juga Mikail. Sama seperti Jibril, Mikail juga berarti hamba Allah. Namanya juga disebut di dalam Al-Quran dan di hadis Nabi. Menurut Ibnu Katsir, tugas dari Mikail adalah mengatur hujan dan tumbuhan yang menjadi sumber rezeki manusia. Dalam menjalankan tugasnya, ia dibantu oleh malaikat yang juga diperintahkan oleh Allah Ta'ala mengatur angin, awan, dan lain sebagainya.
Ibnu Katsir menggunakan hadis Rasulullah sebagai alasannya bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril tentang tugas Mikail. Malaikat Jibril menjawab tugasnya mengurus hujan dan tumbuhan. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Selanjutnya ada malaikat Israfil. Nama Israfil tidak disebut di dalam Al-Quran, tapi ia disebut di dalam hadis Nabi SAW. Salah satunya adalah ketika Nabi SAW berdoa, beliau menyeru dengan menyebut Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, dan Tuhan Israfil. Meski tidak dijelaskan apa tugasnya, baik di dalam Al-Quran ataupun Sunnah, tapi para ulama sepertinya satu suara bahwa malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat nanti. Kemudian ada malaikat Malik yang ditugaskan oleh Allah sebagai penjaga neraka. Nama malaikat Malik disebut di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 77 ketika Allah Azza wa Jalla mengisahkan keluhan penduduk neraka kepada malaikat Malik. Mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Kamu akan tetap tinggal di neraka ini." Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 77. Sedangkan penjaga surga terkenal dengan nama malaikat Ridwan. Nama ini memang tidak disebut di dalam Al-Quran, tapi ada dalam beberapa hadis yang dinilai lemah sebagian ulama. Adapun malaikat pencabut nyawa, maka masyarakat mengenalnya dengan nama Israel. Sumber dari Al-Quran dan hadis juga tidak menyebut nama secara khusus. Ia biasanya disebut dengan nama malaikat kematian. Nama Israel diduga berasal dari Israiliyat, yang merupakan kisah yang diceritakan oleh ahli kitab. Ada lagi Munkar dan Nakir yang bertugas menanyai manusia di dalam kubur. Nama ini disebut dalam hadis Rasulullah SAW tentang pertanyaan di dalam kubur. Lalu bagaimana dengan dua nama yaitu Raqib dan Atid yang banyak dianggap sebagai nama malaikat pencatat amal manusia? Nama ini tercantum di dalam Al-Quran surat Qaf ayat 18. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat Raqib dan Atid. Al-Quran surah Qaf ayat 18. Tapi ada yang berpendapat bahwa itu bukanlah nama malaikat, tapi merupakan sifatnya. Raqib berarti yang mengawasi, dan Atid berarti yang selalu hadir. Ada juga nama Harut dan Marut yang juga disebutkan di dalam Al-Quran. Pendapat yang kuat menyatakan bahwa Harut dan Marut adalah nama dua orang malaikat yang Allah turunkan ke bumi untuk menjalani ujian sebagai manusia, yang akhirnya kemudian mereka berdua gagal dan Allah hukum mereka di bumi. Imam Suyuti dalam kitabnya yang berbicara tentang malaikat Al-Habaik fi Akhbaril Malaik menyebutkan beberapa nama lainnya seperti Ismail, Sadqulan, Arahil, Rayafil, Zilqarnain, Zinnurain, Ramail, Irtiyail. Hanya saja beliau tidak menyebut dari mana sumbernya. Itulah beberapa nama malaikat yang diinformasikan kepada manusia. Di antaranya ada yang disepakati dan jelas sumbernya. Lainnya. Itulah tadi anak-anak tayangan video tentang nama-nama malaikat dan tugasnya. Sekarang saya ingin menguji pemahaman Anda dari video tadi dengan sebuah permainan kartu, yaitu dengan dikenal nama model pembelajaran Make a Match. Ya. Dalam hal ini saya akan membagi kelompok sebelah kanan saya kelompok A, sebelah kiri saya kelompok B. Ya. Berikutnya saya akan membagikan kartu sesuai dengan kelompok sudah saya bagi tadi. Kartu berwarna kuning ini adalah soal atau pertanyaan. Kartu berwarna putih ini adalah jawaban. Nanti kelompok A atau B nanti saya kasih, saya acak, ya. Nanti Anda setelah dibagi, nanti saya pakai aba-aba fluid untuk mencocokkan, ya, dengan waktu yang cukup lumayan dan terbatas. Nanti dengan fluid saya tiup berarti sudah berakhir. Nanti anak saya suruh untuk satu persatu
menyampaikan, mencocokkan gambar atau kartu ini. Demikian. Oke anak, saya kasih warna putih, ini adalah jawabannya. Ini, ini, ini. Oke, kartu anak-anak sudah saya bagikan. Yang warna kuning itu adalah soal, yang warna putih adalah jawaban. Nanti kulit saya tiup, silakan Anda mencocokkan soal dan jawabannya. Oke, kulit saya tiup. Silakan. Jibril bukan manusia, bukan manusia. Mereka yang mengiman orang. Menjaga hati aku, menjaga hati. Oke anak-anak, waktunya habis. Silakan kembali ke tempat dulu sebelah. Nanti saya tunjuk anak-anak untuk maju mempresentasikan dari kartu jawab soal dan jawaban ke depan kelas. Saya Pak. Silakan maju. Malaikat Jibril bertugas. Malaikat Jibril yaitu bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Benar sekali. Tepuk tangan. Selanjutnya malaikat Israel. Saya Pak. Malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa semua makhluk hidup termasuk dirinya sendiri. Oke, betul sekali. Selanjutnya malaikat Nakir. Saya Pak. Silakan. Malaikat Nakir bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di dalam kubur. Benar sekali. Terima kasih. Demikianlah tadi anak-anak sudah mampu mencari pasangan jawaban dari soal kartu tadi. Itulah model pembelajaran next mencari pasangan. Dan alhamdulillah anak-anak sudah paham, mengerti ya tugas nama malaikat dan nama-namanya. Dengan demikian, saya pikir anak-anak sudah mampu menguasai materi hari ini, mulai makna dari iman kepada malaikat, kemudian ya hukum beriman kepada malaikat dan dalil-dalilnya, ya perbedaan malaikat, manusia dan jin, kemudian nama malaikat dan tugasnya. Oke, tugas anak untuk pertemuan minggu depan, silakan nanti dijawab soal halaman 120. Ada soal esai, itu tolong dikerjakan di rumah. Nanti minggu depan dikumpulkan, diketik dalam bentuk Word, ya. Ukuran spasinya 2 spasi dan ukuran
dari Salman hurufnya 12 ya. Dikumpul ya, masing-masing orang kalian mengumpulkan satu lembar kepada saya ya. Oke anak-anak, sebelum mengakhiri pelajaran saya akan mengadakan post-test hasil pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, ini ada soal post-test. Saya ingin mengukur tingkat pemahaman anak-anak tentang materi yang sudah kita jelaskan dan kita laksanakan pada hari ini. Tolong nanti dikerjakan kurang lebih waktunya 5 menit. Silakan anak-anak mengisi soal post-test yang saya kasih ya. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan. Soal post-testnya sudah dikerjakan? Oke, silakan dikumpul dengan saya satu persatu. Silakan. Baik anak-anak, anak-anak sudah melaksanakan post-test pada hari ini dan saya sudah nilai cukup baik. Mari kita simpulkan pelajaran hari ini adalah beriman pada malaikat mengandung makna bahwa sebagai seorang beriman kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat diciptakan dari cahaya yang ditugas oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melaksanakan perintahnya tanpa pernah membantah atau mengingkarinya. Yang kedua, iman kepada malaikat memiliki landasan dalil dalam pengambilan hukumnya. Di antara dalil yang menunjukkan adanya kewajiban iman kepada malaikat, Quran surah Al-Baqarah ayat 285, Quran surah An-Nisa ayat 136, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, malaikat bersifat abstrak dan imaterial. Jumlah malaikat tidak terbatas, tetapi wajib diimani berjumlah 10 malaikat. Yang keempat, iman kepada malaikat memiliki hikmah, di antaranya meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendorong manusia untuk berhati-hati dan meningkatkan amal serta menghindarkan diri dari sifat tercela. Seseorang beriman kepada malaikat senantiasa menghadirkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah paham? Paham. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Ya, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Ikuti saya. Subhanakallah. Subhanallah. Rabbana. Wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa minggu depan insyaallah. Mari kita tutup pelajaran ini dengan baca lafaz hamdalah. Mohon maaf bila ada kata-kata saya kurang berkenan dan kepada Allah saya mengampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.